Selamat sore dan selamat malam kepada Bu Setia dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan chapter 2 dengan mata kuliah MSDM, yaitu mengenai Equal Opportunity and the Law. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Perkenalkan, saya Intan Sapitri dengan NIM 2023-748. Lalu saya ditemani oleh 3 rekan saya. Yang pertama, terdapat Salsabila Khairunisa dengan NIM 2023-754. Lalu selanjutnya ada Apriliana dengan NIM 2023-755. Lalu selanjutnya ada Nira Septiani dengan NIM 2023-799. Next. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait Equal Opportunity Laws and from 1964 to the present. Nah, yang pertama itu, di dalam isi amandemen kelima Konstitusi Amerika Serikat, ini diratifikasi pada tahun 1791 yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun boleh dirampas hak hidup, kebebasan, dan properti tanpa proses hukum yang semestinya. Lalu, di dalam amandemen ke-13 tahun 1865, ini menghapuskan perbudakan dan pengadilan telah menegaskan bahwa undang-undang tersebut melarang diskriminasi. Nah, selanjutnya terdapat kebijakan Civil Rights Act tahun 1866. Isinya itu memberikan hak yang sama untuk membuat dan menegakkan kontrak serta memperoleh manfaat dari hukum Amerika Serikat. Namun secara praktis, Kongres dan Presiden menghindari tindakan besar dalam menerapkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang setara hingga awal 1960-an. Next. Nah, selanjutnya terdapat title 7 of the 1964 Civil Rights Act. Nah, ini tuh di amandemen oleh Equal Employment Opportunity. Nah, terdapat di tahun 1972. Isinya ini adalah melarang diskriminasi kerja berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan asal kebangsaan. Nah, terdapat 2 praktik nih yang dilarang. Nah, yang pertama ini, perusahaan ini nggak boleh menolak merekrut, memecat, atau membeda-bedakan gaji, syarat, atau hak kerja karena faktor tersebut. Lalu yang kedua ini adalah perusahaan itu tidak diperbolehkan membatasi atau mengklasifikasi karyawan dengan cara yang merugikan peluang kerja mereka karena faktor tersebut. Nah, selanjutnya terdapat kebijakan EEOC. Nah, ini itu singkatan dari Equal Employment Opportunity Commission. Ini dibentuk oleh Title 7 untuk menegakkan civil rights. Nah, anggotanya itu terdapat 5 orang yang ditunjuk langsung oleh presiden dengan masa jabatan 5 tahun dengan dukungan ribuan staf di seluruh Amerika Serikat. Nah, EEOC ini tuh bertugas menerima dan menyelidiki keluhan diskriminasi, mencoba menyelesaikannya melalui konsiliasi, dan jika gagal, kasus ini tuh bisa dibawa ke pengadilan. Next. Nah, selanjutnya HR and the GIG Economy Discrimination in the GIG Economy. Nah, ini tuh berbeda nih dengan perekrutan tradisional yang jelas dilakukan oleh HR atau supervisor. Nah, dalam GIG Economy seperti Uber, TaxRabbit, Fiverr, nah itu peluang kerjanya itu banyak ditentukan oleh ulasan pelanggan dan algoritma aplikasinya. Nah, akibatnya pekerja dengan ulasan negatif lebih jarang mendapat pekerjaan dan penelitian ini tuh menunjukkan pekerja kulit hitam ini sering dirugikan. Nah, hal ini menimbulkan bentuk diskriminasi baru yang harus diperhatikan oleh perusahaan JJ maupun pengguna lainnya. Next. Lalu di sini terdapat kebijakan-kebijakan yang terus berubah-ubah. Nah, di sini tuh terdapat kebijakan executive orders. Nah,
ini tuh terdapat dua, ada IO 11246 dan 11375. Yang isinya itu si presiden ini mewajibkan kontraktor pemerintah dengan kontrak besar mempekerjakan secara adil melalui affirmative action-nya nih. Misalnya kalau misalkan merekrut kelompok itu minoritas juga bisa. Nah, lalu selanjutnya kebijakan equal pay yang berada di tahun 1963, yaitu isinya itu bahwa laki-laki dan perempuan itu harus menerima gajinya yang sama. Kalau misalkan pekerjaannya itu punya keterampilan, tanggung jawab, dan kondisi kerjanya tuh yang setara. Nah, selanjutnya itu ada ADA 1967. Nah, isinya itu melarang diskriminasi usia untuk pekerja usia 40 sampai 65 tahun. Nah, termasuk dalam perekrutan, promosi maupun pemecatan. Lalu kebijakan selanjutnya itu yaitu vocational rehabilitation. Ini terdapat pada tahun 1973. Nah, isinya itu kontraktor federal ini tuh wajib nih ngasih kesempatan kerja dan akomodasi wajar bagi penyandang disabilitas selama mereka memenuhi syarat kerja. Lalu kebijakan yang terakhir itu terdapat pregnancy discrimination pada tahun 1978. Nah, isinya itu melarang perlakuan tidak adil terhadap perempuan karena hamil, melahirkan, atau kondisi medis terkait termasuk perlindungan dalam asuransi kerja. Next. Nah, selanjutnya Federal Agency Guidelines atau Uniform Guidelines. Nah, ini tuh dikeluarkannya oleh EEOC yang tadi. Terus dikeluarkan oleh DOJ, Civil Service Commission, dan Department of Labor. Nah, gunanya apa sih? Nah, ini tuh untuk ngasih rekomendasi prosedur supaya seleksi kerjanya itu adil. Misalnya mewajibkan validasi tes kerja. Kalau misalkan hasilnya berdampak nggak profesional terhadap minoritas atau si perempuan tadi. Nah, yang terakhir ini juga ngasih pedoman tambahan untuk isu seperti pelecehan seksual dan standar psikologis. Next. Nah, di sini tuh terdapat kasus di tahun 1971 nih, yaitu tentang Grace v. UK Power Company, di mana tuh kasusnya itu Mahkamah Agung yang menetapkan standar diskriminasi kerja ini, perusahaan ini tuh ngewajibin ijazah SMA, tapi syarat itu tuh nggak relevan nih dengan pekerjaan, habis itu merugikan pekerja kulit hitam. Nah, keputusan si Mahkamah Agung itu seperti ini. Ada 3. Yang pertama itu diskriminasinya tuh nggak harus disengaja untuk dianggap ilegal. Lalu yang kedua itu syarat kerjanya itu job related kalau misalkan berdampak pada kelompok yang terlindungi tersebut. Nah, yang terakhir ini beban pembuktiannya itu ada pada pemberi kerja untuk menunjukkan syarat memang penting nih bagi pekerjaan. Nah, selain itu di sini terdapat prinsip utama dari grades. Nah, yang pertama itu, kalau misalkan tes atau seleksinya itu harus sesuai nih atau terkait sama pekerjaan itu. Lalu kalau misalkan niat baik pemberi kerja ini nggak relevan, yang dinilai adalah dampaknya terhadap kesempatan kerja yang setara atau IEO IEO yang tadi. Nah, lalu selanjutnya itu praktik yang tampak adil tapi diskriminatif nih dalam pelaksanaan dalam pelaksanaannya, dan dia tuh tetap dilarang. Nah, prinsip yang selanjutnya itu business necessity. Nah, di mana itu ini tuh bisa jadi alasan pembelaan, tapi tuh nggak ada definisi tegas dari pengadilannya. Nah, yang terakhir ini ada Title 7, ini tuh ngebolehin tes asalkan tuh tesnya itu related, valid, dan benar-benar terkait dengan kinerja pekerjaannya. Next. Nah, di sini terdapat kebijakan-kebijakannya lagi, yaitu di kebijakan Civil Rights tahun 1991 ini
Isinya, dia itu akan mengembalikan perlindungan ketenagakerjaan yang sempat dipersempit putusannya di tahun 1980-an serta memberi tanggung jawab lebih besar pada pemberi kerja. Lalu kebijakan burden of proof, ini dia beban pembuktiannya itu saat ini ada pada pemberi kerja. Jadi, kalau misalkan praktik kerjanya berdampak diskriminatif, perusahaan harus ngebuktiin nih bahwa praktik itu tuh benar-benar diperluin. Nah, kebijakan selanjutnya itu ada di ADA 1990. Itu isinya tuh dia akan melarang diskriminasi terhadap pekerja disabilitas dan mewajibkan reasonable accommodation kecuali itu menimbulkan undue hardship. Nah, selanjutnya terdapat qualify individual. Nah, isinya itu cuma yang bisa ngejalanin essential function pekerjaannya dengan atau tanpa penyesuaian yang dilindungi. Lalu selanjutnya ada reasonable accommodation. Nah, ini tuh penyesuaiannya itu kayak misalkan ubah jadwal, alat bantu, telekommuting. Ini tuh nggak wajib kalau misalkan bebannya itu terlalu berat. Lalu terdapat ADAA 2008, yaitu memperluas definisi disabilitas dan memperkuat nih perlindungan bagi si pekerja tersebut. Next. Nah, selanjutnya terdapat reasonable accommodation. Nah, ini tuh teknologi bantu kayak face recognition software, word prediction software, terus real time captioning dan pagar getar untuk membantu pekerja disabilitas. Nah, di dalam ID AAA 2008 ini isinya itu untuk memperluas definisi disabilitas supaya lebih mudah nih dibuktiin mencakup major file activity seperti membaca, berpikir, hingga sensitivitas smartphone. Nah, kira-kira praktik nyatanya tuh apa? Nah, ternyata kebijakan-kebijakan tersebut tuh praktik nyatanya itu pandangan negatif dari pekerja disabilitas itu kurang produktif terbukti salah. Contohnya kayak Walgreens. Nah, ini tuh mempekerjakan sepertiga pekerjanya dari kelompok disabilitas. Lalu terdapat lagi nih di USERA 1994, ini tuh kebijakan. Nah, isinya itu menjamin pekerja yang kembali dari cuti militer dikembalikan ke posisi setara dengan sebelum cuti. Lalu yang terakhir di GINA 2008 ini melarang diskriminasi berdasarkan informasi genetik. Nah, mereka itu melarang penggunaannya dalam perekrutan serta mewajibkan kerahasiaan data genetik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada State Local Equal Employment Opportunity Laws. Jadi, tidak hanya hukum federal, tetapi juga hukum negara bagian yang melarang diskriminasi kerja. Cakupan hukum negara atau lokal itu sering lebih luas. Misalnya berlaku bagi kecil dengan kurang dari 15 karyawan. EEOC itu menyerahkan kasus ke lembaga lokal untuk menyelesaikan awal. Jika gagal, kasus kembali ke EEOC. Jadi EEOC itu apa? Jadi singkatan dari Equal Employment Opportunity Commission. Jadi merupakan lembaga pemerintah federal Amerika Serikat. Nah, dibentuk untuk menegakkan hukum ketenagakerjaan yang melarang dan diskriminasi di tempat kerja. Religious discrimination atau diskriminasi agama. Ya, itu berarti memperlakukan seseorang secara tidak adil karena hukum melindungi tidak hanya orang dalam agama besar, misalnya Buddha, Kristen, Hindu, Islam, dan Yahudi. Nah, tetapi juga mereka yang memiliki keyakinan agama, etika, atau moral yang sungguh-sungguh. Trends in discrimination law. Jadi tren baru hukum kerja semakin memperluas perlindungan agar semua orang diperlakukan setara nih di tempat kerja. Mahkamah Agung Amerika Serikat itu memutuskan bahwa aturan yang mengecualikan pernikahan sesama jenis dalam Defense of Marriage Act itu tidak sah atau inkonstitusional. Setelah itu, Departemen Tenaga Kerja DOL itu menyesuaikan aturannya supaya pekerja dengan status pernikahan sesama jenis itu juga mendapat hak dan perlakuan yang sama di tempat kerja. Selanjutnya ada sexual harassment atau pelecehan seksual. Jadi menurut EOC, pelecehan seksual itu adalah perilaku seksual yang tidak diinginkan.
seperti ajakan atau permintaan seksual dijadikan syarat kerja. Kedua, keputusan kerja dibuat berdasarkan penerimaan atau penolakan ajakan seksual. Yang ketiga, perilaku seksual yang mengganggu kinerja atau menciptakan lingkungan kerja tidak aman atau bermasalah. Beberapa tahun terakhir, jumlah kasus pelecehan seksual meningkat tajam. Title VII, pelecehan seksual didefinisikan sebagai pelecehan berbasis seks yang mengganggu atau merusak kinerja kerja seseorang atau menciptakan lingkungan yang menakutkan atau bermusuhan atau yang disebut juga ofensif. Nah, contoh kasusnya, menurut EOOC, mereka itu mencatat nih ada 11.717 kasus pelecehan seksual dalam setahun. 12% diantaranya itu dilaporkan oleh pria. Berarti hal ini itu kan membuat pandangan sisanya itu kan adalah korban itu adalah perempuan. Berarti kan yang sering mengalami pelecehan seksual itu adalah perempuan. Next, why the law isn't enough? Jadi mengapa hukum itu juga nggak cukup nih? Yang pertama, persepsi berbeda. Banyak perempuan melihat perilaku misalnya sentuhan atau komentar sebagai pelecehan. Namun sebagian laki-laki itu menganggapnya ya udah biasa aja. Nah, kedua dia rasa takut. Korban itu takut jika melapor akan kehilangan pekerjaan atau tidak diterima di tempat kerja. Yang ketiga ada enggan melapor. Banyak korban memiliki diam karena merasa tidak ada gunanya atau justru akan berdampak buruk bagi mereka. Yang keempat itu ada kebijakan tidak efektif. Jadi kadang pelatihan hanya formalitas atau HR itu tidak menindaklanjuti laporan pelecehan seksual tersebut. What selanjutnya ada what the employee can do. Jadi yang pertama itu kita bisa bicara langsung nih, katakan ke pelaku atau atasan bahwa perilaku itu tidak diinginkan oleh mereka gitu. Yang kedua, laporkan ke supervisor. Ketiga itu buat laporan tertulis. Jika masalah tidak berhenti, catat dan laporkan ke manajer atau HR. Keempat itu mengajukan klaim ke EOC. Namun jika tetap tidak selesai, bisa bawa ke jalur hukum atau bisa dituntut juga. Tren HR, digital, and social media. Jadi media sosial itu dapat dipakai untuk pelecehan online, misalnya komentar, merendahkan terkait ras, agama, gender, orientasi seksual, atau disabilitas. Perusahaan sebaiknya mempunyai kebijakan zero tolerance terhadap bullying online. Nah, media sosial juga berguna untuk rekrutmen, misalnya lewat LinkedIn, namun dapat menimbulkan masalah jika menilai hal-hal sensitif seperti ras, usia, orientasi seksual, dan lain sebagainya. Berbagai perusahaan bahkan melarang meminta password akun kandidat. Supervisor itu sebaiknya tidak mencari kandidat secara sembarangan, namun mengikuti aturan perusahaan. Defense Against Discrimination Allegation, jadi ada dua jenis. Yang pertama disparate treatment, jadi diskriminasi sengaja terhadap individu karena ras, agama, gender, dan usia. Yang kedua ini ada disparate impact, jadi kebijakan yang tampak netral namun berdampak lebih nih pada kelompok tertentu. Contohnya itu syarat harus mempunyai gelar sarjana. Itu kan bisa merugikan kelompok minoritas tertentu. Nah, yang terakhir ini ada central role of adverse impact. Jadi untuk membuktikan diskriminasi cukup menunjukkan bahwa kebijakan perusahaan itu menghasilkan dampak tidak seimbang pada kelompok minoritas. Setelah itu beban pembuktian itu pindah ke perusahaan. Nah, selanjutnya perusahaan itu harus membuktikan bahwa aturan itu benar-benar penting dan adil untuk pekerjaan tersebut. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, kemudian di sini ada restricted policy. Nah, ini tuh adalah kebijakan perusahaan yang secara sengaja atau tidak sengaja membuat kelompok tertentu atau protected group tidak memiliki kesempatan yang sama dalam proses rekrutmen atau pekerjaan. Nah, misalnya ketika perusahaan membuat aturan bahwa hanya pelamar dengan tinggi minimal 175 cm yang boleh menjadi security. Nah, aturan ini tuh mungkin terlihat netral, tapi sebenarnya bisa merugikan kelompok tertentu yang rata-ratanya mungkin tidak memenuhi kriteria tersebut. Nah, kemudian ada population comparison. Ini tuh adalah cara untuk membandingkan persentase karyawan dari minority atau protected group di perusahaan dengan persentase mereka di labor market. Nah, labor market itu kan beda-beda tergantung jenis pekerjaannya. Contohnya kalau misalnya pekerjaannya seperti sekretaris, biasanya orangnya direkrut dari, lingkungan sekitar. Nah, jadi perbandingannya dilakukan dengan data dari area sekitar. Next. Oke, ini ada McDonnell Douglas test. Nah,
McDonald Douglas itu adalah cara untuk membuktikan disparate treatment alias perlakuan diskriminasi yang sengaja dilakukan oleh perusahaan terhadap kandidat kerja. Nah, untuk membuktikan bahwa penolakan itu karena diskriminasi, Supreme Court bikin 4 aturan utama, yaitu yang pertama ada protected class, yaitu pelamar harus berasal dari kelompok yang dilindungi, misalnya minoritas atau perempuan. Nah, kemudian yang kedua ada applied and qualified. Itu pelamar memang melamar pekerjaan memenuhi semua kualifikasi yang diminta. Kemudian yang ketiga ada rejected despite qualification. Nah, ini walaupun sudah qualified tapi pelamarnya tetap ditolak. Kemudian yang terakhir, yang keempat, position still open. Ini tuh setelah pelamar ditolak, posisi itu tetap kosong dan perusahaan masih mencari orang lain dengan kualifikasi serupa. Nah, setelah itu, employer harus memberikan legitimate non-discriminatory reason, artinya alasan yang masuk akal dan bukan karena diskriminasi. Mereka cukup kasih bukti sehingga nggak harus benar-benar membuktikan secara total. Lalu ada plaintiff, yaitu pelamar harus menunjukkan bahwa alasan itu cuma pretext atau alasan palsu untuk menutupi diskriminasi sebenarnya. Next. Oke, di sini ada bona fide occupational qualification. Ini tuh adalah alasan yang sah yang bisa dipakai perusahaan kalau mereka melakukan praktik perekrutan yang kelihatannya diskriminatif, tapi sebenarnya diperlukan untuk pekerjaan tertentu. Nah, di sini ada beberapa contoh dari BFOQ ya. Ini ada Age as a BFOQ, yaitu misalnya eh, pilot pesawat nih harus pensiun di umur 65 tahun. Nah, kenapa? Karena pekerjaan ini kan berhubungan dengan keselamatan banyak orang dan kemampuan fisik serta mental. Biasanya tuh menurun di usia tertentu. Nah, kemudian ada religion as BFOQ nih, itu misalnya kayak sekolah Islam butuh guru agama Islam, itu wajar karena guru harus mengajar sesuai ajaran agama tersebut. Kemudian ada gender, nah penjaga toilet wanita di toilet umum wanita, itu alasannya privasi. Nah, kemudian ada nasional, itu misalnya restoran Jepang tradisional mau hire orang Jepang asli sebagai chef untuk menjaga autentikasi makanannya. Next. Nah, di sini ada business necessity. Ini tuh adalah cara pembelaan perusahaan supaya praktik kerja yang kelihatannya diskriminatif tetap bisa dipakai jika terbukti benar-benar penting untuk bisnis, misalnya demi keselamatan, efisiensi, atau risiko ekonomi yang besar. Tapi syaratnya praktiknya harus berhubungan langsung dengan pekerjaan. Kemudian, bukan cuma karena perusahaan mau hemat biaya atau biar nggak ribet. Kemudian, yang terakhir, semakin tinggi skill yang dibutuhkan dan semakin besar risikonya kalau salah rekrut, semakin mudah pembelaan ini diterima. Next. Oke, baik. Di sini ada Know Your Employee Law. Di sini adalah alur penting dalam perekrutan dan seleksi promosi atau aturan kerja. Yang pertama itu pernyataan perekrutan. Jadi hindari pernyataan soal ras, agama, gender kecuali BFOQ. Nah, yang kedua itu rekrutmen. Jadi dia tuh jangan gunakan cara untuk menutup peluang kelompok tertentu atau iklan diskriminatif. Nah, yang ketiga itu ada selektif. Seleksi atau syarat pendidikan seperti tes, tinggi badan, riwayat kriminal dengan sesuai dengan pekerjaan mereka. Nah, terus habis itu yang keempat itu adalah promosi dan PHK. Di sini tuh harus adil, gaji setara untuk pekerjaan yang setara. Yang kelima itu adalah aturan penampilan boleh dibuat tapi jangan dilanggar hak agama atau budayanya. Nah, yang keenam itu prinsip hukum. Nah, niat baik di sini tuh tak cukup. Nah, di sini tuh harus ada perjanjian yang tidak boleh dilanggar. Next.
Oke, di sini, EOC Environment itu adalah merupakan prosedur resmi yang dijalankan oleh Equal Employment untuk menangani, klaim diskriminasi di tempat kerja. Nah, setiap perusahaan itu harus memahami proses ini karena berhubungan langsung dengan kepatuhan hukum di, Amerika. Nah, di sini ada file charge, di sini dia itu klaim mengajukan bahwa EOC adalah pihak yang dirugikan atau, anggota EOC itu yang memiliki dasar kuat. Nah, yang kedua itu adalah charge, acceptance. Jadi EOC ini tuh biasanya meneruskan klaim ke state atau lokal agency terlebih dahulu. Jika yang selesaikan, maka si EOC ini tuh mengambil alih setelah masa penundaan berakhir. Nah, yang ketiga itu adalah self notice. Jadi EOC ini tuh menyampaikan pemberitahuan kepada perusahaan dalam 10 hari. Nah, perusahaan disarankan tuh memberikan penjelasan singkat dan jelas terkait tindakan yang diambil. Next. Nah, di sini tuh ada penanganan dari OOC. Nah, yang pertama itu mediasi sukarela atau volunteer mediation. Nah, di sini tuh penyelesaian masalahnya tuh, dibantu oleh pihak ketiga atau netral. Nah, agar kedua belah pihak ini bisa berdamai tanpa ke pengadilan. Nah, kalau misalkan berhasil, masalah selesai, kalau misalkan gagal, ya pastinya akan, berlanjut ke pengadilan. Nah, yang kedua itu adalah arbitrasi wajib. Di sini tuh aturan perusahaan mewajibkan karyawan menyelesaikan perselisihan lewat arbitrasi atau dia tuh punya, istilahnya tuh wasit netral atau swastanya, bukan ke pengadilan. Jadi, kalau misalkan udah itu, keputusan final tuh tetap ditangguhkan dan, mengikat. Nah, di sini tuh ada kesalahan yang harus dihindari perusahaan. Yang pertama itu manajemen malpraktis. Di sini tuh kesalahan besar manajer yang merugikan atau mempermalukan karyawan. Jadi kalau misalkan, karyawan tuh misal, dia ngelapor, nah si manajer ini tuh misal, mempermalukan karyawannya, kayak mengeluarkan aibnya. Nah, terus habis itu relatasi itu balasan negatif perusahaan terhadap karyawan yang melapor diskriminasi. Next. Di sini ada diversity, di sini jadi kondisi ketika karyawan berasal dari berbagai latar belakang, kayak ras, etnis, gender, budaya, agama, usia, asal negara, dan lain-lain, sehingga perlu dikelola agar menjadi kekuatan bagi organisasi. Di sini adalah potential threat-nya diversity. Yang pertama itu stereotyping, jadi memberi cap atau menilai seseorang hanya karena dia termasuk dalam kelompok tertentu. Nah, yang kedua itu adalah prasangka, jadi menilai secara negatif sebelum benar-benar mengenalnya hanya karena ciri khas, pribadinya. Yang berikutnya itu adalah tokenis. Jadi dia tuh memberi posisi penting pada sekelompok minoritas hanya untuk formalitas. Nah, yang berikutnya adalah ethocentris. Itu dia menganggap, kelompok sendiri lebih baik daripada kelompok lain. Nah, yang terakhir itu adalah diskriminatif, jadi perlakuan tidak adil yang merugikan kelompok tertentu. Next. Nah, di sini tuh ada diversity management. Di sini tuh adalah cara perusahaan memaksimalkan manfaat dari perbedaan latar belakang sambil meminimalkan, masalah seperti prasangka atau, diskriminasi. Di sini ada 2 pendekatan dalam mengelolanya, yang pertama itu pendekatan top down atau dari pimpinan puncak. Nah, perubahan ini dari si pimpinan yang tertinggi itu menunjukkan komitmen kuat terhadap keberagaman. Jadi, diversity manajemen yang pertama ini ditentuin, oleh kepemimpinan dari, sikapnya, terus, dari kondisinya dan yang pastinya pelatihan dan edukasi. Nah, yang kedua itu adalah pendekatan melalui keterlibatan. Nah, jadi di sini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat, karyawan bukan hanya perintah dari atasan agar membangun rasa memiliki. Nah, di sini tuh melibatkan karyawan ikut aktif dalam program keberagaman misalnya lewat forum atau, kelompok kerja. Nah, yang kedua itu membuat program pengembangan, jadi itu dia menyediakan mentoring, networking, atau pelatihan khusus untuk kelompok yang kurang terwakili. Next. Di sini ada
implementasi the affirmative action. Jadi sebuah kebijakan yang dibuat untuk memberikan kesempatan kerja yang lebih adil dan setara bagi kelompok yang sebelumnya mengalami diskriminasi. Nah, di sini tuh ada bentuk implementasi programnya tuh ada 4. Di sini ada rekrutmen proaktif. Jadi perusahaan mencari kandidat dari kelompok yang kurang terwakili. Contohnya itu kayak Tokopedia dan Traveloka mengadakan rekrutmen secara inklusif dengan menggandeng disable internship atau organisasi memperdayakan difabel. Nah, yang kedua itu adalah kuota atau target keberagaman. Jadi menentukan target jumlah tertentu untuk kelompok tertentu. Contohnya di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, jadi mewajibkan instansi pemerintah menyediakan 2% kuota kerjanya untuk kaum difabel. Yang ketiga itu adalah pelatihan dan pengembangan karir. Jadi program khusus ini tuh agar kelompok tertentu siap menduduki posisi strategis tersebut. Nah, contohnya itu kayak Bank Indonesia punya program perempuan hebat untuk manusia maju yang fokus membangun kepemimpinan si perempuan. Nah, yang terakhir itu adalah mentoring coaching. Nah, di sini tuh pendampingan langsung agar minoritas punya akses pengetahuan dan jaringan. Contohnya tuh kayak si Unilever menjalankan program Unilever Women in Leadership di mana senior manajemen tuh mendampingi talenta perempuan muda untuk mempersiapkan ke level eksekutif. Next. Oke, baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf kekurangannya. Apabila ada kekurangan, terima kasih.